Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ZK Tanaman. Di video kali ini saya akan membahas tentang anggur merah. Buah yang satu ini sepertinya tidak akan ada orang yang menolaknya. Anggur merah memang terkenal akan cita rasanya yang enak, asam manis, dan segar. Tidak hanya dikonsumsi langsung, buah ini juga diolah menjadi buah kalengan, berbagai minuman dan sirup, serta menjadi bahan campuran es krim atau panganan lainnya. Ada pula yang dikeringkan menjadi kismis, juga dibuat selai dan jeli. Manfaatnya bagi kesehatan pun banyak, antara lain menghambat penuaan, sumber antioksidan, dan sumber kalium yang dapat mengontrol tekanan darah. Secara fisik, tanaman anggur merupakan jenis perdu yang tumbuh menjalar atau merambat. Awalnya dibudidayakan di Timur Tengah pada 4000 sebelum Masehi. Selama ini, kita mengenal anggur merah sebagai produk impor karena belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Akibatnya, harga jualnya sangat tinggi. Apakah anggur merah juga dapat dibudidayakan di Indonesia? Jika dapat, apakah hasilnya akan sama dengan anggur merah impor? Jawabannya, dengan penanaman dan perawatan yang baik, tidak ada yang tidak mungkin. Berikut langkah-langkah penanaman dan perawatan anggur merah. Yang pertama, syarat tumbuh. Tanaman anggur merah memerlukan tanah yang subur, gembur, dan kaya bahan organik dengan pH sekitar 6-7. Termasuk tanaman dataran rendah, anggur merah tumbuh baik di ketinggian 25-300 mdpl dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Tanaman ini tidak menghendaki terlalu banyak air. Curah hujan yang dibutuhkan hanya sekitar 800 mm per tahun dengan musim kering 3-4 bulan. Yang kedua, pemilihan bibit. Anggur merah dapat dikembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Cara vegetatif melalui stek, baik stek cabang maupun stek mata, merupakan cara yang paling efektif. Syarat stek anggur merah yang baik sebagai berikut. Diameter cabang sekitar 25 cm, terdiri atas 2-3 ruas, diambil dari tanaman induk yang telah berusia di atas 1 tahun. Permukaan kulit cabangnya berwarna coklat muda cerah, di bagian bawah kulit berwarna hijau, berair, dan bebas dari noda hitam. Mata ruas yang tidak sehat, berukuran kecil dan tampak memutih sebagai kapuk. Bibit siap tanam jika telah berumur 1,5-2 bulan. Memiliki perakaran sekitar 5-10 cm, sehat dan bertunas buah. Jika tidak ada pohon anggur merah di sekitar Anda yang dapat dijadikan bibit, Anda dapat membeli bibit di tempat-tempat penjualan bibit yang terpercaya. Pastikan bibit yang Anda beli memenuhi syarat-syarat bibit siap tanam di atas. Yang ketiga, persiapan lahan tanam. Sebelum menanam bibit, tanah untuk lahan tanam harus diolah terlebih dahulu. Bersihkan lahan dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Ratakan dan gemburkan lahan dengan bajak atau cangkul. Buat lubang tanam berukuran 60 x 60 x 60 cm. Jarak antar lubang tanam. Jarak antar lubang tanam yang ideal jika menanam lebih dari 1 bibit adalah 3 x 3 atau 5 x 4 meter. Tambahkan pupuk kandang 5-7 kg per lubang tanam atau campurkan tanah galian bagian atas dengan pupuk kandang, pasir, serta natural glue. Masukkan ke dalam lubang tanam dan diamkan selama 2-4 minggu. Buat saluran pemasukan dan pembuangan air irigasi. Yang keempat, penanaman. Proses penanaman paling baik dilakukan pada bulan April sampai Juni atau pada musim kemarau di bulan Juni sampai Juli. Masukkan bibit ke dalam lubang tanam, lalu timbul kembali dengan tanah galian dan padatkan. Setelah bibit ditanam, buatkan para-para sebagai tempat rambatan. Yang kelima, pengairan, penyulaman, dan penyiangan. Sirami bibit pada awal tanam 2 kali sehari. Setelah tanaman dewasa, sirami 3 hari sekali. Berkaitan dengan pemangkasan yang harus rutin dilakukan, penyiraman disesuaikan. 1 bulan sebelum pemangkasan, penyiraman dihentikan. Setelah pemangkasan, sirami kembali seperti biasa. Setelah pemangkasan, sirami kembali seperti biasa. Berkaitan dengan panen, penyiraman juga perlu disesuaikan. 1 minggu sebelum panen, penyiraman kembali dihentikan dan baru dilakukan 3 hari sebelum panen.
Lakukan penyulaman pada tanaman anggur merah yang mati atau tumbuh tidak normal karena dapat mengganggu tanaman lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyiangi tanaman pengganggu atau gulma. Yang keenam, pemupukan. Pemberian pupuk untuk tanaman anggur merah mengikuti aturan tertentu. Pada masa awal setelah ditanam sampai tanaman berumur 1 tahun terdiri dari 3 periode. Periode pertama saat tanaman berumur 0-3 bulan. Berikan pupuk urea sebanyak 10 gram per pohon tiap 10 hari sekali. Periode kedua pada umur 3-6 bulan. Berikan pupuk urea sebanyak 15 gram per pohon tiap 15 hari sekali. Periode ketiga pada umur 3-12 bulan, berikan pupuk urea sebanyak 50 gram per pohon tiap 30 hari. Memasuki umur 1 tahun, tanaman ini sudah dianggap dewasa, saatnya melakukan perampasan dan pemangkasan. Saat ini tanaman perlu diberi pupuk tambahan dengan aturan sebagai berikut. 21 hari sebelum perampasan, beri pupuk kandang dengan dosis 5 gram per pohon. 11 hari sebelum perampasan beri 80 gram pupuk TSP dan 100 gram per pohon. 7 hari sebelum perampasan beri pupuk urea sebanyak 100 gram per pohon. Cara pemberian pupuk adalah dengan membuat larikan melingkar sekeliling tanaman dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman 5 cm. Pupuk kandang diberikan 1 tahun sekali menjelang pemangkasan. Di tahun kedua, pupuk kandang diberikan dengan dosis 10 gram per pohon. Ditambah pupuk buatan meliputi 600 gram urea, 300 gram TSP, dan 450 gram. Diameter larikan diperluas menjadi 1,5 meter. Ketika tanaman sudah berumur 1 tahun, sudah saatnya mulai dilakukan pemangkasan. Tujuan pemangkasan adalah agar tanaman tumbuh dengan baik. Pemangkasan awal dilakukan dengan memotong batang pokok. Dari hasil pemangkasan batang pokok, akan muncul tunas yang disebut cabang primer. Dari hasil pemangkasan cabang primer akan muncul tunas yang disebut cabang sekunder. Tips khusus dalam melakukan pemangkasan sebagai berikut. Perlu diperhatikan bahwa ciri-ciri cabang yang siap dipangkas adalah ujungnya mudah dipatahkan dan bila dipangkas akan meneteskan air. Agar proses pemangkasan berhasil dengan baik, sebelum pemangkasan beri pupuk dan pengairan yang cukup. Selanjutnya, setiap tahun ada 2 tahap pemangkasan. Tahap pertama dilakukan pada bulan Maret sampai April dan tahap kedua dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus. Cabang yang tidak perlu berukuran kecil dan kurang sehat dibuang. Sisakan 2-4 mata tunas yang baik untuk batang pokok. Tunas baru akan tumbuh dalam 10-14 hari. Dari tiap tunas, pelihara 1-3 helai bunga. Selebihnya dibuang agar buah yang dihasilkan bermutu tinggi. Lakukan penjarangan untuk menjaga kualitas buah. Buah yang tidak normal, rusak, bertangkai panjang, dan tumbuh berhimpitan digunting dengan gunting stek sewaktu ukurannya masih sebesar biji asam. Yang kedelapan, pemanenan. Pemanenan akan terjadi ketika tanaman sudah berumur 8-12 bulan. Setiap pohon anggur merah dapat dipanen 1-2 kali setahun. Untuk menghindari serangan hama, terutama di musim hujan, bungkus buah dengan kertas semen atau kantong plastik transparan. Setelah buah matang, potong pada tangkainya dengan gunting stek dan letakkan di wadah atau keranjang dengan hati-hati agar tidak rontok. Demikian pedoman menanam dan merawat tanaman anggur merah agar cepat berbuah dan menghasilkan buah yang berkualitas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.